Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli 2021 kemarin membuat beberapa negara kemudian menutup akses masuk bagi warga negara Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia sukses menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga ini pun juga berdampak pada kebijakan beberapa negara yang akhirnya membuka pintu lagi untuk warga negara Indonesia bisa datang ke negara mereka masing-masing. Yang pertama adalah yang hangat diperbincangkan adalah pintu Arab Saudi untuk WNI melaksanakan ibadah umroh yang kembali dibuka. Sebetulnya Arab Saudi sudah membuka pintu bagi WNI pada akhir Agustus 2021, namun secara spesifik untuk ibadah umroh baru dilakukan berdasarkan nota diplomatik antara Republik Indonesia dan Arab Saudi yang tertanggal 8 Oktober 2021. Di mana ini pun juga disebabkan karena kondisi COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik dan kerajaan Arab Saudi saat ini tengah mengatur skema pelaksanaan umroh bagi jamaah asal Indonesia. Kemudian juga ada beberapa peraturan terkait wajib karantina selama 5 hari jika tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan untuk berikutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini akan menjalin komunikasi yang intens dengan pihak Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Ini untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis yang sangat mendetail. Kemudian bagaimana kemudian statement yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, terkait hal ini, bahwa di dalam pertemuan dengan Menlu Arab Saudi, saya di sini adalah Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, menyampaikan mengenai data situasi COVID di Indonesia yang sudah sangat menurun dan mengharapkan kiranya data-data tersebut digunakan oleh otoritas Arab Saudi di dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umroh, dan lain-lain. Ini adalah lobbying yang sudah dilakukan oleh Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi dan sudah membuahkan hasil. Tidak hanya Arab Saudi saja, pemirsa, yang sudah akhirnya membuka pintu untuk WNI masuk, Inggris juga yang terbaru. Pertanggal 11 Oktober 2021 waktu setempat, warga negara Indonesia sudah diizinkan masuk ke wilayah Inggris. Dan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Inggris, di mana pertemuan ini terjadi di tengah-tengah atau di sela-sela kegiatan sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 20 September 2021 kemarin dan membuahkan hasil. Sekali lagi, 11 Oktober 2021 waktu Inggris, WNI bisa kembali masuk. Kemudian ini juga merupakan bisa dimaknai sebagai wujud pengakuan pemerintah Inggris terhadap keberhasilan strategi penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk itulah kita akan melihat sebetulnya beberapa negara yang sampai dengan saat ini sudah membuka pintunya untuk warga negara Indonesia. Yang pertama adalah Filipina. Ini mereka membuka atau mengambil sikap membuka akses bagi WNI pada bulan September 2021. Malaysia di bulan September 2021 juga, sama dengan Filipina. Arab Saudi ini sudah membuka pintu sejak bulan Agustus 2021, namun khusus umroh ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kemudian Inggris tanggal 11 Oktober 2021 dan Amerika serta Turki ini juga membuka pintu. Menarik mengulas untuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Amerika ketika mereka mengizinkan WNI untuk masuk ke wilayah mereka, namun di sisi lain mereka melarang warga negaranya untuk bepergian ke Indonesia. Kita melihat untuk daftar negara yang sampai dengan saat ini masih menutup pintunya bagi Indonesia dan tentunya diharapkan ini akan ada perkembangan lebih lanjut. Beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Bahrain, beberapa negara di Eropa, kemudian Uni Emirat Arab, Hong Kong, Oman, dan Taiwan ini masih menutup pintu mereka untuk warga negara Indonesia. Dan dikatakan terkait dengan hal ini, Retno Marsudi, Menlu RI juga sempat mengatakan di kegiatan High Level Week dalam kegiatan sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 24 September 2021 kemarin, ia meminta untuk negara-negara yang masih menutup aksesnya bagi WNI diharapkan untuk bisa mempertimbangkan ulang, mengkaji ulang terkait kebijakan tersebut karena kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin melandai.
Kalau tadi kita menyoroti bagaimana sikap negara-negara lain terhadap Indonesia, lantas bagaimana sikap Indonesia terhadap negara-negara lain? Kita akan simak paparannya berikut ini pemirsa, di mana Indonesia membuka pintu bagi kedatangan penerbangan internasional. Ini berlaku sejak 17 September 2021, hanya ada 2 bandara yang diperbolehkan menerima kedatangan internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Samratulangi. Dalam waktu dekat, yakni tanggal 14 Oktober 2021, Bandara Ngurah Rai di Bali juga nantinya akan dikabarkan bisa menerima kedatangan internasional dan saat ini tengah dalam proses simulasi protokol kesehatan. Kemudian warga negara yang boleh masuk ke Indonesia adalah mereka yang pemegang visa atau izin tinggal yang sah. Kemudian kriteria berikutnya adalah awak alat angkut yang datang ke Indonesia beserta dengan alat angkutnya. Kemudian pemegang KPP APEC, ada juga kriteria berikutnya adalah sesuai dengan skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement atau TCA dan mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga tertentu di Indonesia. Kita akan melihat kemudian syarat-syarat seperti apa yang harus dipenuhi oleh warga negara asing jika ingin masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap, berarti tidak cukup 1 dosis, harus 2 dosis. Berikutnya, bagi warga negara asing yang belum divaksin, mereka akan divaksin di tempat karantina di Indonesia setelah hasil negatif PCR kedua. Ini wajib menjadi perhatian. Kemudian para WNA wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi Electronic Health Alert Card internasional di aplikasi Peduli Lindungi dan wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif di negara asal maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Serta wajib menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan dalam melakukan karantina maupun pengobatan saat terpapar COVID-19. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat syarat penerbangan berikutnya yang harus dipenuhi oleh para warga negara asing ini. Yang pertama tadi terkait dengan wajib tes PCR ulang di Indonesia. Ini sifatnya wajib sebanyak 2 kali di Indonesia. Jadi pertama kali tiba di Indonesia mereka wajib melakukan tes PCR. Kemudian di hari ke-7 karantina mereka akan melakukan atau menjalani tes PCR kedua dan biayanya ditanggung oleh masing-masing warga negara asing itu sendiri. Kemudian menjalani karantina terpusat, durasinya perhatikan di sini 8 kali 24 jam dengan biaya mandiri. Kemudian jika dalam tes PCR yang dilakukan sebanyak 2 kali warga negara asing terkonfirmasi positif COVID-19, maka mereka akan menjalani perawatan di rumah sakit dengan biaya sendiri. Atau kalau mereka tidak bisa membiayai sendiri, maka lembaga yang memberikan pertimbangan izin WNA tersebut masuk dapat dimintai pertanggungjawaban untuk pembiayaan karantina. Dibukanya pintu untuk warga negara Indonesia masuk ke negara lain. Dibukanya pintu Indonesia untuk warga negara asing masuk ke Indonesia. Sebetulnya bagaimana kasus COVID-19 di Indonesia yang diklaim pemerintah sudah menurun? Kita akan melihat datanya tertanggal 10 Oktober 2021. Ini adalah data yang paling terbaru. Kita melihat di sini kasus aktif di Indonesia sebanyak 24.430 kasus dengan positivity rate 1,75%. Ini perlu kita garis bawahi. Positivity rate adalah hasil bagi antara jumlah kasus harian dengan jumlah spesimen yang diperiksa dikalikan 100. Dan di awal tahun Indonesia sempat mencapai angka 30%. Padahal WHO menekankan, menjelaskan bahwa batas maksimal dari positivity rate ini hanyalah 5%. Sekarang Indonesia sudah mencapai 1,75%. Ini salah satu indikator yang bisa dijadikan landasan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Berikutnya untuk vaksinasi, ini tentu tidak kalah penting. Bahwa vaksinasi dosis pertama di Indonesia sudah tembus angka 100 juta dari target 208 juta orang yang akan divaksin. Ini berarti baru 48% untuk dosis pertama. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua sudah mencapai 57.409.303. Berarti dosis kedua ini sudah lebih dari 50% dari dosis pertama.
Pemirsa, dibukanya kembali pintu dari negara lain untuk warga negara Indonesia dan pintu negara Indonesia untuk warga negara asing ini tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Namun di sisi lain, lagi-lagi protokol kesehatan masih menjadi hal yang sangat wajib kita terapkan agar tidak lagi muncul gelombang COVID-19 berikutnya. Sementara demikian paparan untuk At Large kali ini program Metro Siang, saya kembalikan ke rekan Vera Balsuan. Silakan Vera. Baik, terima kasih Reno Rex atas paparan Anda.